memberkatkan. Kita buka halaman 47 dan seterusnya untuk upacara ibadat sabda sekaligus memberkati jenazah teman sahabat saudara kita Ibu Elizabeth Lisa yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita antar dengan satu lagu nyanyian untuk menuju kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah diimaninya. Halaman 110 nomor 8, halaman 110 nomor 8, bait 1 dan bait 3. Tinggal padaku Yesus Tuhanku, sudah senja janganlah berlalu. Siapakan menolong hamba-Mu? Hanya Yesus tinggallah padaku. Yesuslah jalan dan kehidupan, sabdanya adalah kebenaran. Bahagia yang turut sinar-Mu, juru selamatku tinggal padaku. Kita menuju halaman 47 dan seterusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kita berkumpul di sekeliling saudara teman sahabat kita bersama keluarga besar yang ditinggalkan, yaitu keluarga besar dari Ibu Elizabeth Lisa yang telah dipanggil Tuhan untuk menghadap hadiratnya. Sebagai orang beriman, kita beriman kepada Kristus, kita tidak perlu bersedih hati yang berkepanjangan. Sebab kita menaruh kepercayaan dan harapan padanya yang telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya yang mulia dan mendahului kita masuk dalam kemuliaan abadi untuk menyediakan tempat bagi kita yang beriman kepadanya. Dalam hal ini, marilah kita membuka hati kita dan berdoa kepada Allah, Sang Sumber segala pengharapan, bagi saudari kita Ibu Elizabeth Lisa yang telah berpulang menghadap hadiratnya. Maka mari kita hening sejenak. Barangkali semasa hidupnya kita telah melukai, mengecewakan, atau sebaliknya saatnya kita berikan pengampunan, kerahiman, belas kasih agar kita pun diberi kerahiman dan belas kasih oleh Allah kita sendiri. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padamu akan memperoleh hidup kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mempercayakan arwah jiwa Ibu Elizabeth Lisa ini hanya kepada kerahiman. Kami percaya bahwa semua orang meninggal dalam Kristus akan tetap hidup bersama Kristus. Kepercayaan ini memberi harapan kepada kami dan menambahkan hati kami dalam kesusahan ini. Oleh karena itu, dengarkanlah doa umat-Mu yang hadir di sini dan bukalah pintu surga baginya. Berikanlah kepada kami yang ditinggalkannya, terutama keluarga besarnya, kekuatan iman supaya dapat saling membantu dalam segala tantangan hidup ini. Kami percayakan sabda-Mu yang mengatakan bahwa kelak kami juga akan
menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengar Injil suci halaman 53 menurut Santo Yohanes. Haleluya, 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 haleluya. Dari semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, tidak boleh ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebuah kepastian. Memang kita belum bisa melihat kepastian itu. Maka orang yang percaya akan kepastian pada Yesus, dia harus punya harapan. Harapan itu belum terjadi. Tapi kita mempunyai kepastian bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup kekal. Kehidupan kekal itulah kepastian yang dijanjikan Yesus. Kita tahu siapakah Yesus itu. Banyak orang boleh menyebut Dia utusan. It's okay, boleh saja, karena memang Dia diutus. Ada banyak orang mengatakan Dia nabi. Iya, memang karena Dia seorang nabi, ya. Nah, biasanya nabi bisa buat mujizat dan bernubuat. Itu pasti nabi, ya, karena itu ada di dalam sejarah orang Yahudi, ya. Aneh kalau seorang nabi tidak bisa buat mujizat, dia akan ditolak oleh orang Yahudi. Karena setiap nabi bisa bernubuat dan berbuat mujizat. Ya benar, Yesus nabi karena dia bisa buat mujizat. Dia bisa bernubuat.
Sampai hari nubuatan Yesus penuhi semua. Dan itulah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus berkata, kalau kamu menganggap aku sebagai seorang nabi, upahmu ya nabi. Nabi bisa buat apa? Mukjizat. Maka juga mungkin kita juga akan mengalami mukjizat karena kita menyatakan Yesus sebagai nabi. Kalau dia sebagai utusan, ya mesti dia diutus untuk apa? Mengajar kita ya, lewat firman-firmannya. Ya upahnya ya kita percaya akan kebenaran firman-Nya, upahnya. Tapi satu hal yang hal ini disembunyikan bagi semua, tidak bagi banyak orang pandai dan bijak, tapi hanya diberikan pada orang-orang yang sederhana, percaya dan mengimani dia, yaitu bahwa bagaimana, apakah itu hanya pantas disebut seorang nabi kalau dia berkata percaya pada aku akan berumur hidup kekal hanya milik siapa? Dan kalau Yesus menjanjikan hidup kekal, berarti tidak cukup nabi. Nabi hanya bisa buat mukjizat, tapi nabi-nabi juga mati. Setelah mati kemana? Dia tidak bisa beroleh hidup kekal. Dia diberi hidup kekal oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku datang, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan hidup. Itu berarti Yesus jauh lebih tinggi di atas siapa. Kalau kita boleh mengatakan, dia pasti Allah. Karena pada waktu itu Allah tidak bisa datang. Karena apa? Dia roh orang tidak akan lihat. Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu pasti bisa hadir dalam ciptaannya. Maka Tuhan pun bisa hadir dalam diri manusia. Nah kalau dia datang dalam diri manusia Yesus, ngapain kita ragu? Karena Tuhan itu bisa datang hadir dalam seluruh ciptaan. Yesus menegaskan, barang siapa memberi saya hanya seteguk air, seteguk air, karena dia adalah murid, kamu akan pulang. Lihat, Yesus bisa hadir dalam diri orang yang haus, yang lapar. Dia menyamakan diri. Bukan suatu hal yang mustahil, biasa saja. Kita menjadikan itu tidak mustahil karena ya pikiran kita mungkin tidak sampai dan kita hanya memakai pikiran kita sendiri. Dan itu dikuatkan oleh Yesus dengan berkata, aku datang dari surga. Surga miliknya siapa? Surga itu miliknya siapa? Tuhan. Ya, miliknya Tuhan, Allah. Nah, kalau dia datang dari surga, siapa dia? Ya karena tinggal menyamakan saja, pakai analogi yang sederhana. Ya dia yang punya surga. Nah dia dari surga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Dia datang dari surga, maka kalau dia datang dari surga ke dunia, namanya apa? Kalau tidak utusan, ya utusan lah. Dia dari dunia sana turun ke dunia kita itu, ya namanya diutus. Kalau saya dari Surabaya diutus oleh uskup ke mana begitu, ya karena saya utusan dong. Ya benar, Yesus utusan karena dia diutus oleh Bapa datang ke dunia. Dan Yesus masih mengatakan, ya, barang siapa yang sampai kepada Allah Bapa, dia harus melalui
Lalu Yesus. Kau di luar Yesus tidak akan ada keselamatan. Engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Apakah ketika dia tugasnya di dunia sudah selesai, lalu dia mau kemana? Dia balik, sudah selesai. Balik kemana? Dia datang dari surga. Kalau balik ke surga, masa dia nggak tahu jalannya? Kita aja yang nggak tahu, karena kita nggak dari surga. Hanya dia yang datang dari surga. Tapi Yesus mengatakan itu tidak berarti bahwa ada orang bisa melihat Bapa kecuali dia datang dari Bapa. Dan Yesus memang datang dari Bapa. Dan Maria mengandung Yesus sudah dikatakan sejak awal. Dia tidak mengandung dari daging, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Itu rohnya Allah, itu roh yang suci. Kenapa Allah tidak bisa jadi manusia? Bisa saja dia Allah segala sesuatu. Keyakinan iman kita bukan manusia kita Tuhankan, tapi memang Tuhan yang jadi manusia. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus. Maka semua orang dari manapun terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau mau agama apa saja silakan aja. Yesus datang dan bawa agama. Betul. Tapi kau harus percaya kepada Tuhan. Kalau kau percaya dia Tuhan, kau akan melakukan apa yang difirman, apa yang diperintahkan. Itu baru kita akan dapat jaminan. Jaminannya bukan kita kaya, ya. Jaminannya hidup. Kau kaya masih bisa sakit, tapi kalau kamu dapat hidup abadi, sakit penyakit fisik tidak akan pernah menimpa. Maka kita masih hidup, ayo ya saja. Saya tidak memaksa, terima Yesus sebagai Juru Selamat, supaya kita juga dibawa barang siapa percaya kepada, karena aku ada kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia boleh hidup Yang kekal. Ibu Elizabeth bisa di dalam hidupnya dia telah berjuang tetap teguh dalam iman pada Kristus sampai pada kesudahannya dia tetap meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang iman. Jadi kita berbuat dosa, kita mau jujur mengakui, maka kita coba akan diberikan. Kalau dia dibangkitkan, maka kita yang percaya juga akan dibangkitkan. Bukan hanya dibangkitkan roh, karena Yesus bangkit dalam badannya. Maka kelak pun kita akan dibangkitkan dengan badan kita, tapi bukan lagi tubuh yang fana, tubuh yang mulia. Tubuh mulia badannya ada, tapi dia tidak berikan ruang. Yesus tidak bangkit dengan badannya, dia bisa masuk ketika murid berdoa, tiba-tiba dia masuk. Di mana dia masuk? Pintu dikunci semua. Itulah tubuh dunia. Maka selamat jalan Ibu Elizabeth, Lisa yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, masuk hidup kekal bersama dengan Dia yang telah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan datanglah menuju kemuliaan bersama Dia dengan tanda kemenangan Kristus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan dengan doa penyerahan jiwa arwah dari Ibu Elizabeth Lisa agar berkenan di hadirat Allah. Halaman 54 dan seterusnya. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh merasa sedih hati karena ditinggalkan oleh Ibu Elizabeth Lisa yang telah kepanggil menghadap hadirat.
Namun di balik duka cita ini kami percaya bahwa ada sukacita yang jauh lebih besar karena Putramu Yesus Kristus telah mendahului dia untuk menyediakan tempat di rumah. Ya Bapa, terimalah dia dalam kebahagiaan kekal dan curahkanlah rahmat kepada keluarga besar yang ditinggalkan agar mereka juga meneladani iman yang telah diwariskan sehingga mereka mau menerima dan percaya kepada Yesus Putra. Berikanlah kepada mereka kekuatan iman untuk menerima kebijaksanaan-Mu dengan bantuan doa-doa umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kini sudah tiba waktunya kita berpisah dengan saudari kita Ibu Elisabeth Lisa. Dengan hati yang tabah kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang diimaninya. Karena kuasa kasih Allah sendiri ia dibangkitkan, maka air suci akan dipercikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didoakan supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mempercayakan saudara kami Ibu Elisabeth Lisa kepadamu. Selama hidupnya di dunia, Engkau senantiasa meliputi dia dengan kasih yang tak terhingga. Kini ia telah Engkau panggil untuk masuki istirahat dan hidup kekal. Kami memohon kerahiman-Mu agar ia Kau hantarkan ke dalam Firdaus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari saudara kita lakukan doa dalam kajian rahmat. Saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan kehidupan dan kematian dan Bapa yang berbelas kasih. Allah segala penghiburan, kami berdoa mohon kepada-Mu. Bagi saudara kami Ibu Elisabeth Lisa yang terkasih, yang oleh pembaptisan telah menjadi anak Allah, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Ibu jenazah arwah Ibu Elisabeth Lisa yang telah dipanggil Tuhan sesudah cobaan-cobaan hidupnya di dunia, semoga Tuhan sudi menerimanya ke dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu Elisabeth Lisa, semoga Tuhan berikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi peristiwa ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi kita semua yang hadir di sini, semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang masih berjuang di dunia, semoga kiranya iman yang telah Engkau anugerahkan melalui baptisan yang telah kami terima masing-masing, kiranya iman itu kami pertahankan, kami perjuangkan sehingga berbuah, dan lebih-lebih kami tetap setia sampai maut menjemput kami. Kami tetap setiakan iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan ini. Kuatkanlah kiranya kami dalam duka cita ini, dalam keziarahan kami, dan terimalah kami juga kelak dalam sukacita abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita sadar doa-doa kita kurang sempurna, mari kita sempurnakan dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan kuberi hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur sebab Engkau telah memberikan janji jika kami mau mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kali kami sering mendapat kendala-kendala, demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyiapkan diri mohon berkat dari Tuhan mengakhiri seluruh rangkaian upacara ibadat. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini maka selesai sudah ibadat ini, semoga kita dikuatkan dalam batin oleh Roh Kudus. Semoga Kristus tetap hidup dalam hati kita oleh karena iman. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian beserta semua anggota keluarga, komunitas-komunitas secara khusus keluarga besar yang ditinggalkan oleh arwah jiwa Ibu Elizabeth Lisa senantiasa dalam peziarahan hidupnya, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan dibimbing oleh kesempurnaan berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara ibadat penutupan peti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saudara, kita semua diutus untuk mewartakan kasih dan Injil Tuhan. Amin. Mari kita hantar beliau dengan satu lagu penutup untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadat sabda ini dari buku halaman 3, halaman 106 nomor 3. Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah Istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya karena Maha Murah hatimu Allah. Mari kita persembahkan Ibu Elizabeth Lisa ke dalam pangkuan Bunda Maria yang dibawa serta kehadiran Yesus Putranya. Kita hantar dengan 3 kali doa salam Maria. Salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Serta Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah keluarga Kudus Nazaret Yesus, Maria dan Yosef Untuk selama-lamanya. Moga
Jangan aja. Jangan aja sih dikirain di sana. Terima kasih.